Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapina Distia, NPM 19640088 dari kelas reguler pagi B Banjarmasin, Fakultas Teknik Prodi Sipil dari Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah ketiga dengan berjudul Konsep Dasar Ketiga untuk dosen pengajar Adi Surya STMT. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa simak video berikut. Pengertian K3. Menurut Sudarmayanti, kesehatan dan keselamatan kerja adalah pengawasan terhadap orang lain, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami cedera. K3 adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitas. Tujuan K3. Secara umum, tujuan dari K3 adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Namun tujuan K3 dapat juga dirinci sebagai berikut. 1. Agar tenaga kerja dan setiap orang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat. 2. Agar sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar. 3. Meningkatkan derajat kesehatan para petugas. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja menurut Frank Albert yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian pada manusia, menyebabkan orang cedera, kerusakan properti, lingkungan atau kegiatan proses kerja sebagai akibat dari kontak dengan sumber energi seperti mekanis, kimia, kinetik, dan fisik yang melebihi batas kemampuan tubuh, alat atau struktur. Faktor timbulnya kecelakaan kerja. Faktor lingkungan antara lain karena tidak cukup kepemimpinan atau pengawasan, tidak cukup pengadaan barang, tidak cukup sarana dan prasarana, tidak cukup standar-standar kerja, tidak cukup perawatan, adanya penyalahgunaan. Faktor manusia antara lain karena kurangnya kemampuan fisik, mental, dan psikologis, kerusakan alat, bahan dan bangunan, biaya pengobatan dan perawatan, tunjangan kecelakaan, jumlah produksi dan mutu berkurang, kompensasi kecelakaan, pengganti tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, kerugian non-ekonomi meliputi penderitaan korban, hilangnya waktu selama sakit, hilangnya waktu kerja. Asas pencegahan kecelakaan. Manajemen perusahaan. Perusahaan melakukan evaluasi pendahuluan tentang karakteristik perusahaan sebelum dimulai oleh orang terlatih untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan untuk membantu memilih cara perlindungan karyawan yang tepat. Memberikan pelatihan untuk karyawan sebelum diizinkan bekerja yang dapat menimbulkan potensi bahaya. Pemeriksaan kesehatan setidaknya dilakukan dengan cara berkala, misalnya 1 tahun sekali, dan pada saat karyawan berhenti bekerja. Memberikan demonstrasi kepada karyawan tentang pentingnya pemakaian alat pelindung diri dan pentingnya keselamatan kerja. Sedangkan bahaya atau hazard kesehatan adalah hazard yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dari sudut pandang kesehatan kerja. Sistem kerja mencakup 4 komponen kerja, yaitu pekerja, perlindungan kerja, pekerja, pengorganisasi pekerjaan, dan budaya kerja. Setiap komponen kerja dapat menjadi sumber atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesehatan pekerja. Kerugian kesehatan dapat berupa cedera atau gangguan kesehatan baik fisik maupun mental. Sumber atau situasi yang potensial termasuk dikenal sebagai hazard atau faktor risiko kesehatan. Bahaya di tempat kerja. Hazard lingkungan kerja dapat berupa faktor fisik, kimia, dan biologik. Faktor fisik, kimia, dan biologi yang berada di tempat kerja berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bila kadarnya atau intensitas fazananya tinggi melampaui toleransi kemampuan tubuh pekerja. Bahaya tempat kerja antara lain ialah bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomik, bahaya psikososial. Faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja: kebersihan, air minum dan kesehatan, urusan rumah tangga, ventilasi, pemanas dan pendingin, tempat kerja, ruang kerja dan tempat duduk, pencegahan kecelakaan, pencegahan kebakaran, gigi kerja, penerangan warna dan suara bising di tempat kerja. Hukum K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 05 Men 1993 tentang petunjuk teknis pendaftaran kesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja. Komponen ketiga yaitu kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Kapasitas kerja adalah kemampuan seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik pada suatu tempat kerja dalam waktu tertentu. Beban kerja adalah suatu kondisi yang membebani pekerjaan baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam menyelesaikan pekerjaannya, kondisi tersebut dapat diperberat oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung secara fisik atau non-fisik. Lingkungan kerja adalah kondisi lingkungan tempat kerja yang meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial yang mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.